Welcome to my channel. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Video kita kali ini membahas mengenai seri belajar mudah matematika bersama Bu Yustri Indarsi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar hari ini, kalian tentunya diharapkan dapat menentukan hasil operasi penjumlahan pada bilangan pecahan, dan yang kedua, menentukan hasil operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Coba perhatikan ilustrasi di bawah ini. Gambar yang pertama adalah gambar sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian. Lingkaran yang pertama terdiri dari 1 bagian yang diarsir berada dari 5 bagian. Terus dijumlahkan dengan 2 bagian yang diarsir dari 5 bagian. Nah, setelah dijumlahkan, ternyata jumlahnya adalah 3 bagian yang diarsir dari 5 bagian. Nah, untuk lebih mempermudah, sekarang perhatikan proses penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu ada 2 ya. Ada yang dengan penyebut yang sama, terus ada juga dengan penyebut yang tidak sama. Bagaimana kira-kira operasinya? Silakan perhatikan. Nah, sekarang yang pertama yaitu dengan penyebut yang sama. Nah, contoh di sini Ibu kasih contoh. 1/5 ditambah dengan 2/5. Nah, untuk menyelesaikannya, di sini karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadi kita tinggal mengambil 1 tambah 2 dengan penyebut yang tetap. Sekarang kita menjumlahkan 1 tambah 2. Nah, hasilnya adalah 3/5. Ingat, 5 adalah penyebut. Jadi penyebutnya tetap 5. Nah, sekarang bagaimana dengan proses pengurangannya? Karena penyebutnya tetap, maka prosesnya hampir sama dengan proses penjumlahan. Hanya saja tanda operasinya yang berbeda. Tadi yang penjumlahan, sekarang pengurangan. Berarti untuk proses pengurangan, kita tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 3 kurang 2/2. Ingat ya, ini untuk penyebut yang sama. 3 kurang 2 hasilnya adalah 1, itu didapatkan dari hasil pengurangan kedua pembilang. Sedangkan 2 itu adalah penyebut yang sama. Nah, bagaimana dengan penyebut yang tidak sama? Sekarang perhatikan. Contohnya, 1/2 ditambah dengan 1/3. Lihat ya, penyebutnya itu tidak sama. Yang 1 2, yang satunya 3. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK antara 2 dan 3. Ternyata KPK-nya adalah 6. Nah, setelah kita mendapatkan KPK 6, maka kita mencari bilangan pecahan yang senilai dengan 1/2 dengan penyebut 6. Nah, ternyata kita dapatkan bilangan pecahannya itu adalah 3/6. Kemudian pecahan yang kedua dengan penyebut 3, kita mencari bilangan pecahan yang senilai dengan 1/3 tetapi penyebutnya 6. Nah, sekarang kita dapatkan 2/3. Nah, artinya 2/6. Artinya 2/6 itu senilai dengan 1/3. Oke, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya.
Berarti pembilangnya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 6. Dengan 6 itu adalah penyebut yang tetap karena penyebutnya sudah sama ya. Bagaimana? Masih mau contoh tentang pengurangannya? Oke, simak lagi ya. Bagaimana dengan pengurangannya? Nah, sekarang perhatikan untuk proses pengurangan. Sama halnya dengan proses penjumlahan yang tadi. Nah, karena penyebutnya tidak sama, berarti langkah pertama adalah penyebut kedua pecahan itu disamakan dengan cara mencari KPK antara dua bilangan itu, yaitu 5 dan 2. Penyebutnya KPK-nya adalah 10. Nah, setelah didapatkan, maka kita mencari pecahan yang senilai dengan 1/5, tapi penyebutnya 10. Didapatlah 2 per 10. Kemudian, kita mencari lagi pecahan yang senilai dengan 1/2 dengan penyebut 10. Dan didapatlah dengan 5 per 10. Nah, tapi ada cara yang lebih ringkas loh. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita sudah mendapatkan KPK-nya, maka kita tinggal membagi 10 dibagi 5, itu dapatnya 2. 2 kali 1 dapatlah 2. Maka hasilnya 2 per 10. Oke, sama halnya dengan yang pecahan 1/2 ya. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Maka didapatlah hasil pengurangannya, yaitu negatif 3 per 10. Negatif 3 itu adalah pembilang dan 10 itu adalah penyebut. Oke, bagaimana? Sudah dimengerti? Oke, untuk lebih mengerti, supaya lebih mudah dimengerti, yuk kita ikuti kuis berikut. Nah, untuk kuis kali ini kita akan mencoba dengan kuisis. Nah, bagaimana? Silakan kalian scan QR code di bawah ini. Nah, setelah kalian scan QR code, maka kalian akan terhubung dengan kuisis. Di situ kita akan melakukan kuisis secara seru-seruan. Oke? Bagaimana? Sudah paham? Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Thank you. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.